di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada. Itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Firas Hashim. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bareng Emma di channel Firas Hashir. Hai semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat, amin. Di video kali ini Emma mau share tentang perbedaan sekolah yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Tapi Emma di sini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi mengenai sekolah yang ada di Malaysia. Hanya itu aja, nggak ada maksud untuk compare satu sekolah dengan sekolah lain, compare sekolah satu negara dengan negara lain. Ya kan namanya juga sekolah, jangankan berbeda negara. Satu daerah aja itu tuh kalau beda sekolah pastinya aturannya juga beda, kadang-kadang seperti itu kan ya. Tapi dimanapun kita sekolah, apapun perbedaannya, tujuannya pasti sama dong, yaitu untuk mencari ilmu, betul kan? Nah, sebelum Emma melanjutkan videonya, jangan lupa support Emma dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan untuk yang sudah mensupport Emma dari awal sampai sekarang, Emma ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Amin. Oke. Jadi ada 10 perbedaan sekolah yang ada di Malaysia. Nah, yang pertama yaitu waktu sekolah. Jadi, kalau di Malaysia itu waktu sekolahnya itu dari Senin sampai ke Jumat. Jadi 5 hari aja. Nah, kalau yang seperti kita tahu di Indonesia itu tuh waktu sekolahnya ada 6 hari ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi di Malaysia kalau untuk waktu sekolah itu ada beberapa negeri yang waktunya berbeda dengan negeri yang lain. Misalnya contohnya di Kelantan ya, di Johor. Nah, itu tuh waktu sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi Jumat dengan Sabtu itu libur. Kalau nggak salah negeri Kelantan, Johor dengan Terengganu. Oke teman-teman, kalau di sini ada yang dari belah timur, nah bisa share di kolom komentar negeri apa aja yang sekolahnya itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis. Karena kalau Emma kan tinggalnya di Shah Alam ya. Jadi kalau di Shah Alam itu sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi liburnya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di Malaysia itu cuma 5 hari ya. Kalau di Indonesia 6 hari. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perbedaannya dari segi memanggil guru. Kalau di Indonesia, kalau kita mau manggil guru itu kan bapak guru, ibu guru. Nah, kalau di Malaysia itu manggilnya cikgu. Oke, yang seterusnya yang ketiga yaitu waktu libur sekolah. Nah, setahu Emma ya kalau di Indonesia itu waktu libur sekolahnya kan kayak mau kenaikan kelas ya. Kalau mau kenaikan kelas itu biasanya kan bulan Juli kayak gitu ya. Itu tuh seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2020 ya. Itu tuh 11 Juli sampai ke 18 Juli gitu ya untuk libur kenaikan kelas. Nah, kalau libur di Malaysia itu tuh biasanya untuk kenaikan kelas
biasanya bermula dari ujung bulan November sampai Desember. Tapi ini sebelum corona ya. Kalau sudah corona itu tuh peraturannya sudah diubah kembali. Cuma emang sekarang lagi membahas sebelum adanya corona. Biasanya kalau di Malaysia 1 bulan lebih ya untuk libur semester. Selanjutnya yang keempat yaitu permulaan masuk sekolah. Nah, di Malaysia itu kalau kita mau masuk sekolah itu tuh biasanya bermula dari 1 Januari sehingga ke November atau Desember 1 tahun yang sama. Sedangkan di Indonesia kalau kita bermula sekolah yaitu dari bulan Juni atau Juli sehingga ke bulan Juni tahun depan. Jadi bukan 1 tahun yang sama ya. Itu bedanya. Selanjutnya yang kelima yaitu di Malaysia tidak ada istilah tidak naik kelas atau ketinggalan kelas. Jadi walaupun murid itu nilainya tidak bagus, itu tuh hanya dikasih nilai yang tidak bagus aja, tapi dia tetap naik kelas. Cuma nanti di Malaysia itu ada perbedaan kelas-kelas. Contohnya misalnya kelas E atau kelas A gitu ya, sampai ke kelas D gitu ya atau D. Nah itu tuh nanti di situ tuh kalau misalnya anaknya nilainya kurang begitu bagus, nanti gurunya akan meletakkan anaknya di kelas D gitu. Jadi kayak ada level-level gitu ya kalau di Malaysia. Sedangkan di Indonesia kalau misalnya anak itu nilainya tidak berapa bagus atau misalnya banyak yang merahnya, maka gurunya tidak akan menaikkan dia untuk ke kelas yang berikutnya. Misalnya dari kelas 1 nggak bisa naik ke kelas 2 ya, masih stay di kelas 1. Nah seperti itu. Seterusnya yang keenam yaitu sebutan kelas atau level kelas ya. Misalnya kalau di Malaysia itu ada TK, ada SD atau sekolah darjah, ada tingkatan, ada 3 aja yang pada umumnya ya. Nah jadi kalau misalnya anak kita sampai umur 6 tahun itu tuh sekolah TK. Kalau di Indonesia juga ada kan ya TK dengan PAUD gitu. Nah kalau misalnya sudah 7 tahun masuk kelas 1 SD, yaitu dipanggilnya dengan sekolah darjah. Sama dengan di Indonesia yaitu 6 tahun sekolah darjahnya dari darjah 1 sampai darjah 6. Kalau di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang seterusnya yaitu tingkatan. Nah, di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah kalau di Malaysia nggak ada, itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah di situ kalau menurut Emma ya udah save umur 1 tahun. Karena apa? Karena tadi tingkatan 1 umur 13 tahun itu tuh cuma 5 tahun aja kan. Kalau di Indonesia ya kelas 1 SMP 3 tahun ditambah lagi SMA 3 tahun. Jadi memerlukan waktu 6 tahun. Jadi kalau misalnya di Malaysia sudah lulus ya tingkatan 5 gitu, kalau di Indonesia ya udah lulus SMA atau SMK gitu, itu tuh udah bisa melanjutkan kuliah atau masuk ke university. Jadi menurut Emma di sini tuh bisa save waktu 1 tahun. Jangan lupa subscribe di channel Firas Hasyim. Bye-bye. Terima kasih.